Anggota DPR kita di pusat mayoritas muslim. Lalu kenapa? Gua angkat topi dan respect buat mereka-mereka yang berani demo di DPR. Kemarin saya ketemu seorang menteri berbisik ke saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah ngedukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, seperti biasa, kita akan nge-reaction beberapa video yang lagi viral. Seperti apa videonya? Ini deh guys. Ini deh guys. Waduh. Sekolah macam ini guys. Astagfirullah. Ini kemana pemerintahnya ini loh? Kok bisa dibiarkan sekolah macam ini? Coba kalian lihat guys. Kita seakan-akan tuh bermimpi ya. Bermimpi menjadi negara maju. Di tahun 2045. Indonesia emas. Mau emas gimana sih? Kalau pemerintahnya tuh mengabaikan masalah pendidikan. Padahal pendidikan itu adalah puncak utama, tonggak utama untuk menjadi negara maju. Coba bayangkan, mau maju gimana sih negara itu? Kalau SDM masyarakatnya tidak dibangun dari sekarang, gimana mau maju tahun 2045 ini? Kayaknya kita masih mimpi itu, mimpi kayaknya. Kalau ini 80 tahun loh kita merdeka, tapi masih ada sekolah yang macam ini. Bayangkan guys, di negara kalian ada nggak sekolah macam ini? Kita berlanjut ke video selanjutnya. Ini dia guys. Anggota DPR kita di pusat mayoritas muslim. Lalu kenapa kita merasa tidak pernah menikmati kepemimpinan orang Islam? Ini juga tidak bisa disalahkan kalau banyak anggota DPR kita tidak mencerminkan keislaman yang baik. Kenapa? Karena yang pilih berdasarkan duit. Kamu mau pemimpinmu bagus. Kamu mau anggota DPR-mu baik, jujur dan adil, peduli. Tapi yang kau pilih adalah orang yang tidak paham agama. Kalau kita menginginkan pemimpin yang adil, maka syarat pertama hilangkan money politik. Tidak ada lagi orang yang baik agamanya mau jadi anggota DPR. Tidak ada lagi yang baik agamanya. Kenapa? Karena harus nyogok. Dan ketika sudah masuk karena nyogok, saya ingat sekali itu kata Zainuddin Amsyad, almarhum guru kita. Kalau orang jadi pemimpin karena nyogok, maka pekerjaan pertama yang dilakukan adalah bagaimana kembali modal. Yang gak heran sih, orang semuanya mau disogok. Rakyatnya maunya disogok. Kalau enggak dapat uang, enggak mau milih presiden, wakil rakyat atau DPR atau orang yang di parlemen lah gitu. Enggak milih. Orang-orang Konoha itu enggak milih, orang-orang Indonesia itu enggak milih, guys. Jadi enggak datang ke tempat pemilihan itu kalau enggak dapat uang. Nanti las-las pemimpinnya enggak buat apa-apa, enggak buat kebijakan yang memihak kepada rakyat, pemimpinnya yang mau disalahkan. Semuanya berawal dari kita sebenarnya. Money politik. Suara kita itu dibeli. Yang pasti mereka yang duduk di sana, yang sudah terpilih, ya mereka akan mengembalikan uangnya dong. Kan mereka udah ngeluarin duit nih, ngeluarin uang buat dibagikan ke masyarakat, ke warganya. Las-las ya mereka harus mencari uang lagi untuk mengembalikan uangnya kembali. Yang gitu guys. Itu yang membuat negara kita itu sulit untuk maju guys. Karena orang yang duduk di sana, orang-orang yang duduk di sana
itu semuanya berdasarkan kepentingannya sendiri, demi kesenangannya sendiri, bukan bekerja untuk rakyat. Bener nggak sih? Kita berlanjut ke video selanjutnya. Ini deh guys. Kemarin saya ketemu seorang menteri berbisik ke saya. Seorang menteri? Di suatu tempat lah. Pak, susah katanya. Kenapa? Indonesia itu menjadi republik kartel sekarang. Ini pengakuan dari dalam ya? Iya. Jadi negara itu kayak diatur oleh kartel itu. Sama dong dengan saya pendapatnya, saya bilang. Tapi oke lah, itu demi keamanan menteri. Tapi kalau mau ditanya kartelnya kan gampang diucapkan tanpa harus menyebut menterinya, kan kita bisa sudah ditulis orang toh kartel politik, gampang kartel dibaca lah di mana ya, gampang dibaca, dibuka referensinya. Mungkin menteri itu baca dari tulisan itu juga, dia nggak ngalami. Artinya gini, kekhawatiran publik itu juga ada juga di dalam Pak ya, dirasakan juga oleh pejabat-pejabat di dalam. Iya. Ini seorang menteri loh yang ngomong guys. Menteri itu ngomong, cakap sama Pak Mahfud MD. Itu kan artinya ini benar-benar kejadian di negara kita ini. Kalau negara kita itu sekarang dikuasai oleh kartel-kartel itu. Artinya yang mengatur negara ini sebenarnya adalah kartel-kartel itu. Bayangkan, negara sebesar ini yang katanya sekarang punya pemimpin yang tegas, yang berani. Tapi diatur oleh orang-orang tertentu di belakangnya. Bayangkan. Sulit kita untuk maju guys. Sulit kita untuk maju. Negara ini sulit untuk maju. Karena di belakangnya yang mengatur negara ini bukan orang-orang yang betul tulus mau memajukan negara. Tapi punya kepentingan pribadi. Kepentingan masalah perutnya sendiri, bukan masalah perut rakyat. Jadi seakan-akan gimana ya, pemimpin-pemimpin kita itu kayak nggak peduli lah gitu. Karena yang dipedulikan mereka itu adalah orang-orang yang di belakangnya. Mereka hanya ikut aja gitu. Bahaya ini guys, kalau kita biarkan terus. Makanya guys, nanti kalau pemilihan lagi, kita harus siap dan jauh dari yang namanya money politik. Dan kita harus siap memilih pemimpin yang betul-betul tulus dan tidak membagi-bagi uang. Kalau mau maju sih, kalau enggak ya udah. Teruskan aja seperti biasa guys. Kebiasaan kita teruskan aja. Sekalian nih biar enggak maju-maju. Kita berlanjut ke video selanjutnya guys. Ini deh guys. Gua angkat topi dan respect buat mereka-mereka yang berani demo di DPR hari ini. Kalian punya hak untuk melakukan hal tersebut. Tapi buat Fufu Fafa, lu jangan coba-coba jadi pahlawan kesiangan. Mengambil momen ini seakan-akan lu berlawanan dengan DPR. Awal mula negara ini hancur akibat kebijakan bapak lu yang menormalisasi rangkap jabatan, merusak konstitusi, pernah memaksakan revisi undang-undang pilkada di DPR. Ingat ya, di kabinet saat ini paling banyak orang-orangnya bapak lu. Rusaknya negara ini dimulai dari keluarga lu. Jadi jangan coba-coba lu melakukan cuci tangan. Setan. Dengerin tuh Fufu Fafa. Apa sih kok ribet banget namanya Fufu Fafa. Dengerin tuh. Semuanya tuh berawal dari bapak lu. Aduh. Apa-apa diubah, undang-undang udah bener diubah. Aduh, hanya demi ngasih pekerjaan untuk anak lu. Lu mengatur semuanya hanya untuk anak lu aja gitu. Sedangkan anak-anak muda kita itu kesulitan mencari pekerjaan sampai sekarang. Aduh, karena negara sampai sekarang belum bisa memberikan lapangan pekerjaan yang baik, yang cukup untuk masyarakatnya. Apalagi untuk anak muda. Berapa juta anak muda kita sedang menganggur hari ini, sampai hari ini. Bener juga sih kata abang tadi tuh.
Keras tuh men. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Terima kasih buat semuanya yang udah support. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa guys, sholawat.